ke motor ini ya gimana ya, kita walaupun disabilitas kita berani bersaing di luar sana bahwa kita bisa loh ngebuktiin kalau bangun motor itu ya dengan keterbatasan tetap jadi. Aku ngobrol sama teman-teman disabilitas, terus para orang tuanya, jangan takut. Arti jangan takut, mereka muncul karena selama ini kan mereka disembunyikan. Nggak tahu, mungkin menurut mereka mungkin aib atau apa, enggak, itu enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Helmi Romdoni. Kali ini di acara tetap Prime Time Inanus TV yang akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Inanus TV. Tapi sebelum melanjutkan, saya akan sampaikan dahulu bahwa hari ini kita akan bicara soal peran disabilitas di Hari Kemerdekaan. Untuk melanjutkan pembicaraan selanjutnya, jangan lupa teman-teman pemirsa Inanus TV untuk melakukan subscribe dan like di channel kami, di channel YouTube dengan pencarian Inanus TV. Oke, pemirsa, di hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, kali ini saya melakukan acara di outdoor studio. Kebetulan kenapa? Karena kita kedatangan teman-teman disabilitas dan juga teman-teman penggiat disabilitas dan juga kemudian salah satu company yang mendukung program disabilitas. Pada hari ini kita akan bicara soal peran disabilitas di Hari Kemerdekaan. Oke, kita lanjut aja. Siapakah pembicara yang akan konsentrasi soal bicara disabilitas pada hari ini? Di sebelah saya ada Bang Zaldi Sonata. Dia dari Sahabat Disabilitas Indonesia. Dan beliau memang konsentrasi di aktivis-aktivis disabilitas. Kemudian di sebelah saya lagi ada Kak Natalina dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Depok. Nah, sebelah saya ada Bapak Dodi Sanjaya yang mewakili dari Take Hero Toolkit, yang beliau yang memang mensupport kegiatan-kegiatan disabilitas. Dan di sebelah Pak Dodi ada Mas Angga Budi Prasetyo. Beliau yang tergabung dalam Difabel Motorcycle ya, Community. Nah, dia memang yang bagaimana program disabilitas, artinya kreativitas disabilitas di dunia otomotif. Oke, teman-teman, mungkin untuk melanjutkan pembicaraan ini, saya akan meminta dari beberapa narasumber kita yang saya udah kenalkan tadi untuk mengenalkan diri lah. Mungkin dari sebelah saya, mungkin Bang Zaldi Sonata. Mungkin pemirsa ingin tahu apa sih Sahabat Disabilitas Indonesia, kemudian kegiatannya apa, aktivitasnya apa, kemudian peran kepada disabilitas seperti apa. Oke, Bang Joli, silakan Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbicara Sahabat Disabilitas Indonesia ini, jujur kita ini concern terhadap teman-teman disabilitas dalam upaya pendampingan. Karena banyak teman-teman disabilitas itu mengalami persoalan yang mungkin kalau persoalan tiap hari mereka mengalami persoalan, tapi hal-hal kritis kan gitu. Hal-hal kritis seperti kita pendampingan kemarin, ada teman-teman disabilitas Kabupaten Bogor itu diperalat di mafia lahan, kita bantu advokasi pendampingan hukumnya kan gitu loh. Terus teman-teman anak-anak Down syndrome waktu itu dia hamil di luar nikah kan gitu.
banyak persoalan terus juga kemarin juga kita coba bantu pendampingan Mas Angga nih yang apa ya, yang secara mungkin paksa diusir dari kediaman beliau walaupun memang bukan milik beliau, tapi ada hak-hak di situ yang memang harus dipenuhi kan gitu loh. Ya mungkin sekelumit tentang sahabat ya, bagaimana kita menjadi sahabat-sahabat mereka, karena perlu banyak persoalan teman-teman disabilitas untuk mengatasi keterbatasannya. Itu aja sih dulu. Ya, makasih Bang Joli, sedikit perkenalannya. Mungkin lanjut ke Kak Natalina dari PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia ya, kalau nggak salah ya Kak. Betul. Kak. Baik, Ya. terima kasih Mas Ilham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalina, kebetulan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Kota Depok. Nah, kalau untuk PPDI itu sendiri, di mana kita banyak sebenarnya program-program. Untuk di Depok sendiri baru munculnya baru. Nah, kebetulan nih tanggal 21 Agustus besok kita HUT yang kedua, Mas Helmi. Jadi baru 2 tahun nih Mas Helmi. Betul. Untuk Depoknya aja. Iya, tapi kalau untuk PPDI yang senasional itu sudah tua sekali Mas Helmi. Oh, udah lama ya PPDI nasional betul, ya. sudah tua. Nah, kalau untuk program-program di disabilitas Kota Depok itu kita PPDI ini kalau orang-orang bilang mungkin plat merah ya, gitu kan. Jadi kita menaungi atau payung dari semua organisasi disabilitas. Oh, gitu. PPDI sendiri. Betul. Jadi baik dari Down syndrome itu ada di kita semua. Pertuni, teman-teman tunanetra. Oh, Pertuni ya. Betul, tunarungu iya. wicara, Gerkatin gitu ya. Teman-teman autis itu semuanya ada di PPDI gitu. Termasuk ya? Betul. Oh iya. Termasuk ke DGJ. Oh, DGJ juga ya. Oh iya. Jadi disabilitasnya ada fisik, intelektual, jadi macam-macam. Gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya pun semuanya itu sebenarnya terangkum di sana, baik untuk teman-teman Down syndrome yang lebih kepada notabene untuk wawasannya di luar. Jadi nggak bisa mereka itu nggak bisa ataupun kurang bisa untuk di materi atau pembelajaran. Gitu. Kalau Down syndrome itu lebih kepada pendidikan luar lah. Gitu, kayak menari, mereka jago gitu, mereka jago. Terus teman-teman grahita, teman-teman autis ya itu main Mobile Legends-nya luar biasa. Nah, kalau untuk teman-teman daksa pastinya kayak seperti Mas Angga ya Mas ya, itu kita nggak terlalu signifikan sih. Kebetulan saya juga pengguna kaki palsu, Mas Helmi. Namun memang kalau untuk akses kita masih untuk di Depok masih sangat butuh bantuan semua pihak lah, gitu ya. Masih butuh bantuan semua pihak untuk bisa memberikan ruang kepada kami, gitu. Memberikan ruang kepada kami, baik itu akses transportasi, accessibility kita untuk bisa berjalan bersama-sama walaupun dengan menggunakan fasilitas yang berbeda, gitu ya. Atau mungkin sekolah-sekolah karena SLB di Kota Depok itu hanya 12 dan 1 yang negeri, gitu ya. Itu masih sangat minim sekali, gitu. Jadi untuk bisa naik derajat ataupun bisa menikmati mengenyam pendidikan itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Ya, perlu perhatian banyak pihak sih Mas Elmi. Gitu. Ya. Itu sedikit perkenalan ya dari PPDI, dari Kak Natalina. Kemudian beliau adalah pengurus dari Kota Depok. Saya juga akan mengenalkan di sebelah Kak Natalina ada Pak Dodi Sanjaya. Beliau adalah manajer marketing ya Pak ya. PR dan digital. PR dan ini dari Tekiro Tool Indonesia. Kebetulan Tekiro ini memang supporting di kegiatan-kegiatan disabilitas khususnya di dunia otomotif ya Pak Dodi ya. Ya. Mungkin bisa mengenalkan diri Pak Dodi. Ya, terima kasih Mas Helmi dan Inanyus atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan saya Dodi dari Public Relation dan Digital Marketing. Ya, jadi Tekiro itu adalah salah satu brand dari PT Altama Surya Anugrah. Ya, PT Altama Surya Anugrah itu membawahi ada brand Tekiro, Rexco dan Ryu, gitu ya. Nah, PT Altama Surya Anugrah tidak hanya berbisnis, tapi juga ada kegiatan yang namanya kegiatan CSR, gitu.
kegiatan CSR tidak hanya ke sekolah-sekolah sekitar gitu, lingkungan sekitar. Salah satunya adalah ke disabilitas yang sekarang ini kita sedang bicarakan. Nah, kami ini sebenarnya sudah beberapa kali support untuk disabilitas ya. Sebelumnya dulu kita pernah dan masih in touch adalah disabilitas di Salatiga. Jadi di sana ada komunitas, mereka itu ada pengrajin perkayuan, gitu. Jadi kita support toolsnya supaya mereka bisa pakai untuk menghasilkan karya-karya ataupun kerajinan yang bisa dijual, nah gitu. Kita juga kemarin support dengan support Mas Fadli. Mas Fadli itu adalah salah satu pembalap motor awalnya ya. Kemudian beliau juga sekarang pembalap sepeda ya, yang masih in charge di otomotif. Ya, Mas Fadli ini luar biasa. Dulu dia mendapatkan emas waktu itu ya. Untuk sepeda di Asian Games gitu ya. Kita support karena beliau ini mengajarkan atau mendidik anak-anak untuk menjadi pembalap otomotif gitu. Nah, kita di situ ada support juga. Dan terakhir adalah Mas Angga, Mas Angga dari DMC, DMC gitu ya. Kami melihat bahwa nih Mas Angga, saya kenalnya sebelumnya bukan Mas Angga sebenarnya ya. Saya diperkenalkan dari S2 ya, dari S2. Kenal di teman komunitas otomotif gitu kan. Saya lihat luar biasa perjuangannya, gitu, semangat hidupnya. Kita kunjungan ke bengkel dulu ya. Kita lihat bengkelnya minimalis sekali gitu ya. Minimalis sekali, tetapi semangatnya untuk membangun bengkel itu luar biasa di tengah keterbatasan. Nah, dari keterbatasan inilah kita bergerak untuk bantu bengkel DMC tersebut, kayak gitu sih. Ya, makasih Pak Dodi udah mengungkapkan sedikit soal peran serta Tekiro kepada disabilitas. Nah, di sebelah Pak Dodi ada Mas Angga Budiarto ya, Budi Prasetyo. Mas Angga Budi Prasetyo. Nah, ini teman-teman yang memang luar biasa. Maksudnya Angga ini luar biasa di tengah keterbatasan. Kalau pemirsa lihat di sebelah Mas Angga ini ada motor nih. Nah, motor ini hasil karya Mas Angga dari bengkelnya yang disupport sama Tekiro. Nah, jadi memang luar biasa Mas Angga ini bukan hanya di atas keterbatasan tapi tetap semangatnya untuk membangun kreativitas, untuk membangun image bahwa disabilitas tidak hanya duduk diam saja tapi bisa berkreasi dan menghasilkan karya-karya. Nah, di sebelahnya Mas Angga ini adalah salah satu motor yang memang dimodif menjadi roda 3 yang memang untuk kebutuhan disabilitas. Nah, oke, mungkin Angga bisa ceritain sedikit soal perannya di disabilitas dan kegiatannya enggak? Terima kasih Om Helmi. Perkenalkan, saya Angga dari DMC atau Disabled Motorcycle Community se-Jabodetabek. Yang insya Allah ya kita akan mengembangkan sayap menjadi Indonesia. Saya sendiri adalah disabilitas fisik pengguna kursi roda yang dikarenakan crash di jalan atau kecelakaan di jalan. Yang permanen menggunakan kursi roda. Di sini ada motor roda 3 yang memang sebelumnya itu motor standar ya Om ya, dimodif sedemikian rupa agar bisa digunakan ya layaknya orang biasa untuk aktivitas, untuk mobilitas kemana-mana. Terus ya nggak luput juga dari bantuan Pak Dodi atau PT Altama Tekiro. Terima kasih banyak udah support kita, ya sangat berguna banget sih. Sangat berguna banget. Bahkan bukan di motor aja kita fokusnya, kita juga suka repair alat bantu jalan, kayak kursi roda, tongkat, itu kita juga suka repair. Mungkin segitu aja Om penjelasannya, sedikit aja. Sedikit ya perkenalannya enggak ya? Biar pemirsa Inanus TV, kita udah mengenal satu-satu siapa yang hadir sebagai narasumber di acara Primetime Inanus TV dengan tema peran disabilitas di Hari Kemerdekaan. Untuk melanjutkan pembicaraan lebih asik lagi, lebih jauh lagi, mungkin kita akan break sebentar. Tapi sebelum break, pemirsa silakan klik like dan subscribe untuk channel Inanus TV di saluran YouTube dengan pencarian Inanus TV.
Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Romdoni di acara Prime Time. Kali ini kita bicara tema peran disabilitas di Hari Kemerdekaan. Tadi kita udah berbicara sedikit panjang lebar pengenalan siapa narasumber yang hadir pada hari ini. Dan kebetulan memang acara ini kita setting di outdoor karena memang teman-teman disabilitas ya artinya mempunyai keterbatasan. Tapi keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk kreatif, untuk tetap semangat membangun kehidupan yang artinya lebih hidup lagi. Dan di Hari Kemerdekaan ini bagaimana membangun kemerdekaan ini di sisi disabilitas, ya kan? Terkait ini mungkin kita akan bicara. Tadi kita udah ngomong dengan Mas Angga dengan kreativitasnya membangun sebuah motor, dan Pak Dodi dari PT Altama dengan mempunyai brand Tekiro sebagai toolkit. Beliau juga udah mensupport lebih banyak, dan di sini juga ternyata harus menjadi contoh untuk company lain. Jadi berbicara soal apa namanya charity atau CSR, jadi memang harus melihat apa namanya tepatnya di mana nih, ininya di mana. Jadi tidak hanya memberikan tapi punya manfaat jangka panjangnya gitu. Mungkin untuk bicara hal itu saya akan cerita ke Pak Dodi ya soal peran CSR dari Tekiro yang dilakukan apa sih Pak? Gitu Pak. Ya, kalau Tekiro itu kan terdiri dari barang-barang teknik, otomotif, perkayuan, bangunan gitu ya, dan sebagainya. Rumah tangga juga ada gitu ya. Kayak obeng, tang segala macam. Itu Tekiro ya. Kalau brand kami yang lain adalah Ryu. Ryu itu ke power tools, ada juga perkayuan teknik ada juga gitu ya. Nah, jadi kita support kepada hal-hal yang terkait dengan produk-produk kita gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, kita pernah support yang perkayuan, kita pernah support juga yang otomotif gitu. Lebih banyak memang otomotif gitu. Nah, kemarin itu yang otomotif ada 2 ya, dengan Mas Fadli, kemudian dengan Mas Angga dari DMC ya. Jadi barang-barang seperti tang, obeng, ya, drawer, lemari ya, tujuannya adalah untuk mempermudah mereka untuk yang namanya menciptakan kreativitas, gitu ya. Nah, untuk kedepannya nggak menutup kemungkinan, ya, kita akan support lagi dengan disabilitas yang lain, selama itu bermanfaat, gitu ya, dan menghasilkan karya-karya, gitu. Kita sih murninya memang CSR. Ya, murninya CSR ya. Artinya ke depannya akan support ya, artinya bukan hanya otomotif ya Pak. Artinya kayak apa disabilitas, alat bantu disabilitas kan banyak Pak. Oh ya, itu kan perlu artinya reparasi, artinya service, maintenance kan seperti itu ya. Mungkin Bu kakak Natali ya kan berkaitan dengan Tekiro kan tool ya. Artinya kan teman-teman disabilitas kan punya apa namanya kendala ya terkait apa alat bantu mereka ya. Bisa diceritakan nggak alat bantu apa sih yang biasanya diperlukan untuk disabilitas itu? Kalau alat bantu pastinya banyak nih Mas Hilmi gitu ya. Tapi mungkin yang lebih berkaitan dengan PT Hero ini itu ada kursi roda, kaki palsu seperti yang saya gunakan. Nah itu sangat butuh sekali memang gitu kan. Terus ada lagi krek. Kalau krek mungkin bawahnya ya, tapalnya. Terus bris juga ada nih. Kalau bris kan dari atas sampai bawah itu besi gitu. Nah itu sih sampai di situ sih. Kalau untuk tongkat tunanetra nggak terlalu ini. Tapi memang alat bantunya salah satunya adalah tongkat tunanetra gitu. Tapi selama ini kalau memang ada apa namanya kerusakan atau apa teman-teman disabilitas kemana tuh untuk itunya Kak? Biasanya. Nah inilah mungkin inilah butuhnya Tekiro. Mungkinnya Tekiro ya gitu. Karena memang jujur kalau untuk kita sendiri gitu ya ini agak sulit
Mas Hilmi, gitu. Seperti saya aja pengguna kaki palsu untuk kalau tapaknya itu, ini kebetulan saya yang gunakan ini yang masih lokal punya, jadi yang murah meriah, masih murah meriah, Mas Angga juga tahu. Nah ini kalau udah tapaknya, karena kita kan pakai terus nih buat jalan, jadi dia agak miring, naik gitu ya, ada yang patah gitu ya. Nah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita ke balai gitu ya, salah satunya untuk direparasi gitu. Nah itu jaraknya juga jauh. Aku kan di Depok, balai itu adanya di Kabupaten Bogor, Cibinong, jauh ya. Betul. Untuk sampai ke sana aja kalau keadaan Tapi kaki dari udah rusak, orang disabilitas Depok boleh nggak ke Jakarta reparasi? Nggak boleh? Boleh aja, Boleh aja ya? cuma kan jaraknya juga cukup jauh. Pada jauh saat juga ya? kalau misalkan dalam keadaan rusak kan digunakannya berbahaya, apalagi tapaknya gitu kan, bisa Apalagi kalau jatuh. ditinggal kan. Betul. Pulangnya gimana itu? Apalagi kalau harus ditinggal dulu gitu kan, pulangnya Kecuali gimana kalau kita? mungkin ada tukar pakai nggak apa-apa. Iya, kan iya. itu. Nah, itu Karena nggak persoalan lagi. bisa. Motor aja begitu kok Om. Oh motor begitu Motor ya? aja begitu. Oh sama motor ya? Kita geber kalau emang sehari bisa, ya udah sehari bisa. Tapi kalau Oh. nggak bisa, mau nggak mau motor sendiri kita korbanin. Oh, Udah gitu. siapa pakai. Iya, kalau kaki palsu kan nggak bisa. Kalau motor Iya. masih bisa. Kalau kaki palsu kan ukurannya beda, gitu kan, penggunaannya beda, gitu sih masih memang masih butuh banyak support dari semua pihak. Gitu. Berarti Bang Joli, berarti ini kan yang pendampingan sahabat disabilitas banyak nih kan. Artinya kendala masih banyak banget nih di disabilitas Indonesia ya kan. Bicara peran disabilitas di hari kemerdekaan gitu kan. Artinya ada pihak-pihak tertentu loh ya. Kita juga harus berterima kasih dengan Tekiro yang memang konsen di situ. Tapi kan setidaknya bukan hanya Tekiro aja, tapi harus ada Tekiro yang lain ya Pak ya, yang untuk berjuang soal itu di Jawa. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak banget persoalan teman-teman sahabat disabilitas itu. Artinya kalau untuk mereka kayak kebutuhan itu mereka bisa lah mengatasi. Kadang kalau pendampingan persoalan hukum ini kadang susah dan jarang ada yang mau. Kenapa? Ya seperti itu keadaannya. Walaupun kita teman-teman sahabat disabilitas sudah dilindungi, ada undang-undang kan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Sedangkan itu baru 2016, artinya udah berapa tahun kan untuk menyelaraskan ke bawah itu kan pasti masih lama. Tapi kita coba dan kita juga banyak teman-teman diberikan pelatihan macam-macam. Kalau kayak gitu cukuplah di lembaga-lembaga kedisabilitasan mereka ragam. Tapi kalau untuk sahabat disabilitas ini hanya coba sebatas memfasilitasi aja. Dia ada persoalan kayak telantar kan banyak tuh. Iya. Tapi kebanyakan sih telantar karena mereka sudah terbiasa. Kadang kalau kita bantu juga ini tugas negara kan gitu. Ya untuk berbicara partisipasi kemerdekaan hari ini teman-teman disabilitas itu punya prestasi pada saat Asian Games, peraih medali banyak. Ya, yang tadi Pak Dodi sampaikan. Itu dahsyat, itu dahsyat. Artinya kurang apa? Mereka dengan keterbatasan mereka coba menembus batas, mengharumkan nama negara kan gitu loh. Yang artinya teman-teman yang non disabilitas pun agak-agak sulit dapat emas kan. Tapi mereka punya semangat, mereka punya nilai juang. Kadang ya biasalah yang repot itu kalau mereka terlibat masalah dengan hukum. Artinya kayak seperti ya alhamdulillah kita sudah punya komite nasional disabilitasnya. Cuman kan baru terbentuk. Artinya hari ini coba pemerintah sudah cobalah untuk regulasi itu, tapi tidak hanya itu dan sangat kecil juga kan, slotnya cuma 2%. Sedangkan kalau menurut BPS aja udah 40 jiwa. 40 jiwa penyandang disabilitas itu dahsyat banget. Artinya yang tiap hari mereka rawan terhadap keterbatasan mereka. Ya alhamdulillah lah. Tapi hari ini mereka muncul, mereka strike, mereka tunjukkan prestasi mereka walaupun dengan keterbatasan itu. Nah, kita juga berharap nih juga banyak tangan-tangan yang memang seperti Pak Dodi ini kan gitu loh.
Ya ada sih lembaga-lembaga sosial, tapi kadang mereka hanya apa ya? Kalau dibilang riba putih kali ya. Riba putih ya nggak apa-apa, wajar lah kan gitu loh. Artinya terus juga kalau di untuk tingkat kota, provinsi itu pun Perda-perdanya juga belum Ya, belum selaras ya. rata lah. Sedangkan itu mengenai akses masih banyak hal. Ya berharap untuk Indonesia merdeka kan gitu, kepada pemerintah coba lebih concern, nggak banyak kok, cuma 2% mereka di dalam undang-undang, coba lebih lebih prioritas mungkin ya, karena mereka juga punya hak sama seperti kita. Itu aja sih. Iya, tadi kan pemerintah kan artinya udah memperhatikan lah, kayak ajang olahraga enggak ya, ada para game gitu kan. Tadi Pak Dodi cerita juga udah ternyata bisa dapat emas di Asian Game kan gitu. Nah, ini kan artinya bantuan itu juga hanya bukan uang gitu kan, tapi kan kayak Tekiro ini ngasih alat bantu ya, alat kerja kan gitu. Betul, Pak Dodi, betul. bisa cerita Pak Dodi. Iya. PC-nya apa sih sebelumnya, PC-nya untuk membantu itu, PC awalnya itu Pak Dodi? Ya memang dari PT Altama sendiri itu kan secara rutin atau ada program-program yang diwajibkan untuk support ya, support terutama kepada yang membutuhkan gitu ya. Ya memang terlepas dari branding ya, tapi kita lebih kedepankan adalah donasinya, karena kita tidak bersyarat gitu ya, namanya CSR kan tidak bersyarat gitu ya. Nah kemudian kita berharap bantuan dari kita gitu ya, tools dari kita itu bisa yang tadi saya bilang, selain menciptakan kreativitas, tapi menciptakan prestasi gitu ya. Seperti misalnya dari DMC gitu kan, ikut street race gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya tidak adanya tools kan repot juga gitu ya. Itu lumayan juga buat nambah pemasukan ekonomi juga. Nah seperti itu. Nah itu tadi gitu ya. Jadi saya berpikiran bahwa ini kalau misalnya teman-teman disabilitas yang memiliki atau yang kita support tools gitu ya, bisa menggunakan semaksimalnya untuk menciptakan ladang bisnis yang baru. Iya. Gitu. Jadi Peluang bisnis. yang Nah, itu baru. kita suka tuh kayak gitu. Kita Iya, memberikan kail bukan umpan ya. Iya. Ya, betul. Itu sih sebenarnya misi kita seperti itu. Nanti Gitu aku bisa ya mungkin bikin bengkel kaki palsu. Gitu Nah, itu oke. Iya, Itu bengkel oke. bengkel untuk reparasi. Betul, itu oke. Oke banget gitu ya. Kebetulan direksi kami, manajemen kami itu sangat support, sangat mendukung dan sangat concern terhadap disabilitas juga gitu ya, sendiri ya. sumbangan-sumbangan gitu. Seperti itu sih. Iya. Nah, Angga ceritain enggak? Angga bisa ceritain enggak pengalaman nih enggak yang udah dibantu support Tekiro enggak? Kan hasilnya di sebelah Angga tuh motor ya kan. Nah, artinya kan Mau ngucapin makasih dulu kali ya Iya. sama temen-temen yang habis berjuang kemarin di Solo Asian Para Games. Juara umum loh, juara umum Juara loh. umum. juara umum lagi kan. Makasih banyak, terima kasih. Terima kasih. Tapi Jadi butuh support pemerintah juga kan artinya kan. kudu sih harusnya. Jangan nanti dijemput cuman naik mobil mobil bak Mobil bak, terbuka kan iya. gitu. Aduh, yang kemarin tuh sedih banget itu. Iya, kasihan ya kan. Ya semoga pemerintah juga bisa lebih concern lagi terhadap teman-teman disabilitas, terlebih atlet yang bisa membanggakan negara Indonesia ini. Balik lagi nih kita nih ke motor. Kalau ke motor ini ya gimana ya, kita walaupun disabilitas kita berani bersaing di luar sana, bahwa kita bisa loh ngebuktiin kalau bangun motor itu ya dengan keterbatasan tetap jadi. Terus walaupun dengan kesulitan gimana caranya ya kita cari gitu loh. Kalau terlebih saya sendiri ya Om ya, saya lebih memikirkan tuh gimana caranya ini bangun motor spare partnya nggak susah, tapi nggak terlalu mahal. Karena kebanyakan orang yang bikin motor di tempat lain, mereka berharap motor itu kalau ada kendala balik lagi ke mereka. Kalau yang bikinnya di Solo ya masa harus ke Solo, kan nggak mungkin ya. Atau lagi yang bikin di Tangerang itu juga nggak mungkin juga. Masalahnya nih disabilitas itu mereka sudah mulai berani keluar, mereka sudah berani mengunjukkan diri, mereka butuh mobilitas, butuh kendaraan.
Mungkin banyak orang-orang yang bingung nemuin di jalan nih motor roda 3 apa sih? Ya itu salah satu disabilitas. Mungkin disabilitas fisik. Dan jangan salah, ada juga teman-teman disabilitas rungu, tunarungu atau tuli, mereka biasanya bilangnya tuli. Mereka juga ada komunitas motornya. Ya disabilitas tuh banyak kok. Dan jangan salah, banyak juga orang yang pengendara ugal-ugalan tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi disabilitas. Disabilitas. Kita semua juga bisa menjadi disabilitas. Disabilitas. Semuanya berpotensi ya. Potensi disabilitas ya kan. Apalagi kalau sudah masuk umur 70 itu kan ya disabilitas juga itu. Disabilitas. Kelompok rentan kita nyebut rentan, kan gitu ya. loh. Semoga nggak dibuat golongan baru ya, tuna income. Artinya banyak kan disabilitas ini kan. Artinya tadi Angga udah ucapin selamat tuh untuk teman-teman yang berhasil di Paragame. Artinya juara umum ya kan, keren juga kan. Artinya pemerintah juga harus lihat nih, kasih kemerdekaan, benar-benar kemerdekaan. Kita masih merah putih ya. Tuh, masih NKRI, Masih NKRI harga mati. Artinya yang tadi kita cuma minta 2% ya, Bang Joli. 2% dari undang-undang, artinya peran sertanya lebih banyak lagi. Bukan hanya itu, artinya kita duduk yang di sini seperti Pak Dodi, kan kita juga harus, artinya yang lain harus melihat nih, oh iya seperti apa sih yang udah Pak Dodi dengan perusahaannya bantu ternyata hasilnya bagus kan gitu. Dan yang masih jadi pertanyaan adalah disabilitas itu kan sebelumnya ada penggiat dan aktivis itu disabilitas masih dianggap sebagai kelas tertentu lah, jadi mereka dianggap dalam tanda kutip yang lainnya. Tapi dengan adanya aktivis-aktivis kayak Bang Joli, Ibu Natalina membangkitkan semangat disabilitas, akhirnya kemudian juga ada Pak Dodi ya kan yang membangun semangat itu, ya hasilnya dari hasilnya karyanya Mas Angga ini kan gitu. Dan juga yang masih banyak persoalan lain lah, salah satunya mungkin kalau saya mungkin mengutip sedikit kayak pelayanan publik lah ya, pelayanan publik itu masih belum minim ya terkait disabilitas. Masih diskriminasi kan. Itu gimana tuh, Jo? Ya apa ya, dan Ada pengalaman unik gak tuh soal itu? oh banyak banget situ. Pelayanan unik soal pelayanan publik. Kayak contoh di Depok. Oh, Jadi depan wali kota itu jelas iya. khusus disabilitas dibantu. Tapi kalau itu jalan udah kayak tahun itu kendaraan gitu. Iya. Itu kan sulit. Masa harus manggil dulu sama petugasnya juga nggak tahu kemana. Iya. Ngelihat ditanya dulu, disabilitas bukan masa disabilitas ya orang tua kan, masuk juga kelompok-kelompok rentan lah kita lihat. Terus juga banyak pelayanan publik kayak kemarin mengenai ada perusahaan transportasi online yang mendiskriminasikan kan gitu loh. Terus perusahaan maskapai penerbangan nomor 1 pun mendiskriminasi, banyak banget. Artinya kita coba bantu di situ, kok bisa ya kalau mereka kan gitu loh. Apakah memang itu kebijakan perusahaannya? Kan nggak ngerti juga kita. Tapi artinya adanya teman-teman tiba-tiba banyak ini kan untuk menunjukkan bahwa ada loh kita ini kelompok-kelompok rentan, yang bisa bilang kelompok rentan itu penyandang disabilitas, terus orang-orang jompo kan gitu loh. Karena ya itu dia, kita ini pasti akan disabilitas. Artinya potensi besar, terutama walaupun tidak kan di hari-hari manula itu sangat butuh lah. Artinya ya harapan hari ini sih apa ya? Ya 2%. Ya, artinya kan disabilitas kita juga akan jadi disabilitas ya. Betul. Ya, ada ya mohon maaf kayak pengalaman Angga lah ya, artinya kan gitu kan. Jadi semua orang pasti akan jadi disabilitas. Betul. Gitu kan. Artinya harus benar-benar memahami kan. Intinya cuma satu, mereka ini hari ini baru hanya dilibatkan, ikut serta aja, tapi mereka belum belum bisa dipercaya untuk berkontribusi. Padahal kalau untuk berbicara kontribusi mereka sudah buktikan bahwa mereka hanya kesetaraan itu ada gitu loh. Karena jujur kalau kita lihat di teman-teman tiap kota kabupaten untuk SLB negeri aja bayar, masih bayar SLB negeri. Gimana yang swasta? Belum full ya. Itu belum full.
Sedangkan kalau mungkin teman-teman non disabilitasnya free, Iya. benar-benar free. Artinya betul juga. Itu Jangan ada apa ya? Jangan dibilang memilih diskriminasi bukan, tapi belum rata lah ya. belum merata lah. Belum Ya merata. mungkin karena undang-undangnya baru 2016 kan gitu loh. Artinya kan butuh sosialisasi segala macam. Tapi kita percaya kok tiap tahun pemerintah berbenah. Iya. Kita yakin berbenah, ya buktinya ada itu ya dibuatlah komisi nasionalnya Iya. kan gitu loh. Terus walaupun masih tertati-tati segala macam kan gitu loh. Ya artinya hari ini kalau aku ngobrol sama teman-teman disabilitas terus para orang tuanya jangan takut. Arti jangan takut, mereka muncul karena selama ini kan mereka disembunyikan. Nggak tahu mungkin menurut mereka mungkin aib atau apa enggak. Itu kalau aku bilang itu mahakarya sang penguasa menciptakan manusia dari beragam itu, masya Allah. Kalau kita percaya itu kan berarti kan dahsyat banget Dahsyat kan sang banget. pencipta itu nyiptain berbagai macam bentuk. Ya masterpiece-nya ya di teman-teman itu. Iya. Dengan keragamannya satu ragam punya cabang lagi. Aduh Pak. Jadi kalau saya disabilitas apa nih? Dia punya cabang ya Pak. Ringan, berat, ganda, Betul. masya Allah. Ternyata jujur kalau saya nilai di sekeliling keluarga kita pasti ada Pak. Iya, ada. Masih ada itu. Betul. Masih ada pasti ada itu. Cuman karena kita tidak tahu tentang ragamnya aja. Kalau kita tahu tentang ragamnya, wah ini disabilitas ini nih kan gitu, ada hiperaktif, saking Iya, iya. aktifnya, wah itu termasuk. Tapi Karena mungkin dari ragam. selain dikarenakan keluarganya yang menganggap itu aib atau ditutupin, bisa juga karena aksesnya bang. Ya Oh gitu. akses bisa, Karena karena aksesibilitasnya mungkin masih kurang. ketidaktahuan juga kali ya Ah. orang tuanya, kan gitu loh. Artinya ketidaktahuan, artinya hari ini saya melihat tuh dengan program-program ini mereka coba. Ya alhamdulillah lah, walaupun undang-undangnya baru kan gitu loh. Mereka coba berbenah bahwa baru mereka melihat bahwa ada loh disabilitas, ternyata ada di satu kota di Indonesia itu data 0 Pak, penyandang disabilitas. Itu marah saya Pak. Itu marah. Dan lucunya lagi bahwa mereka menerangkan mereka membina disabilitas yang terlantar. Sampai dibilang emang mau teman-teman Mas Jaldi itu disabilitas terlantar. Oh marah saya Pak. Itu dahsyat. Walaupun mereka berbicara kebijakan dan pagu kan, ya tapi ya slow lah kan gitu. Nggak gitu-gitu juga kali kan gitu. Ya itu aja sih, banyak hal kan gitu. Gimana Kak? Kalau untuk ngomongin pelayanan publik tadi ya Mas Iya. Hilmi ya, itu memang sih kita nih sebagai disabilitas gitu ya, mungkin menghimbau untuk pemerintah itu sebenarnya kalau pelayanan publik itu mengikuti kebutuhan teman-teman disabilitas itu pasti bisa digunakan oleh manula, pasti bisa digunakan oleh ibu hamil. Contohnya reng-reng yang di pinggir jalan, buat jalan-jalan di tempat rekreasi seperti itu. Itu ramah sekali. Jadi sebenarnya sih itu tadi untuk akses ataupun untuk disabilitas itu bisa digunakan oleh manula, ibu hamil. Jadi semuanya sekaligus gitu loh, terselesaikan permasalahannya sebenarnya. Tapi diikut sertakan apa sih kebutuhan disabilitas fisik gitu kan, di jalan seperti apa gitu kan, teman-teman tunanetra bagaimana sih kebutuhannya gitu kan, dan yang lainnya. Itu sih sebenarnya Mas ini. Iya. Ya artinya akses ya enggak ya? Tadi akses. Jadi Belum sebenarnya merata. ya artinya ramah disabilitas ya kan, kayak kita di media juga ada namanya pemberitaan ramah disabilitasnya. Pemerintah udah mulai nih membatasi katanya. Pembatasan ini kan peran serta media juga penting ya. Kalau dulu kan pemberitaan disabilitas seperti apa kan gitu, artinya ada pemberitaan yang harus dibatasi soal disabilitas gitu kan, kreativitas kan gitu. Dari Pak Dodi sendiri gimana tuh Pak terkait disabilitas Pak, untuk mendapatkan kalau pandangan Pak Dodi lah ya, ini kita bicara Pak Dodi yang udah banyak bantu teman-teman, artinya kan dengan adanya motor artinya mereka bisa jalan nih ya kan, mengurus kayak KTP atau apa kan, pengalaman Angga tuh enggak ya Kak, antar surat SIM kan seperti itu kan Pak ya kan gitu. Itu kan perlu toolkit juga ya kan, perlu Angga juga nih sebagai mekaniknya kan gitu. Kalau dulu kan mereka harus
minta antar orang tuanya masuk kursi roda kan ini. Kalau sekarang ada motor, artinya itu kan peran serta company lah ya, company untuk menciptakan kreativitas gitu kan. Kreativitas, oh iya ada motor roda 3 jadi mereka bisa jalan sendiri kan gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi saya sebenarnya gini. Jadi pemerintah itu nggak bisa sendiri. Iya. Gitu ya. Pemerintah nggak bisa sendiri dan harus mendapat dukungan dari masyarakat lain, terutama perusahaan. Gitu ya. Dari kami Tekiro berharap perusahaan-perusahaan lain bisa mensupport atau membantu keluarkanlah dana CSR-nya untuk disabilitas. Iya. Ya. Tekiro terus akan membantu, iya. Komitmen, iya, gitu ya. Tapi tidak bisa Tekiro juga, gitu kan. Kita butuh perusahaan-perusahaan yang lain, gitu ya. Dan saya juga berpikir bahwa ciptakanlah angga-angga yang lain juga. Gitu, maksudnya gini, angga itu telah bersemangat mandiri untuk bisa menciptakan motor bagus, bengkel yang berguna dengan banyak teman-temannya disabilitas. Ya mungkin di sana banyak orang yang dia punya kemampuan tapi nggak mau gitu loh. Minimal tuh mau dulu, mau yang dikerja seperti Mas Angga ya, gitu ya. Kalau misalnya mau, ada niat, supportnya ada aja dari perusahaan gitu loh. Tapi kalau misalnya dari disabilitasnya ogah-ogahan, cuma menerima nasib, iya perusahaan juga akan ogah gitu kan, bantu ya gitu loh. Nah saya sih berharap itu ya, dari perusahaan, kemudian dari teman-teman disabilitas yang lain gitu. Jadi jangan menyerah gitu, bahwa mereka tuh mampu, mereka tuh bisa gitu ya. Baik itu berguna untuk diri sendiri, tapi buat orang lain ya. Kalau misalnya mereka berkreativitas, di situ ada cuan loh, ya, ada cuan loh. Ada cuan lah, ada hasil ya. Ada hasil gitu loh, ekonomi. Nah, ini yang luar biasa ini gitu loh. Oh, buka lapangan pekerjaan bisa juga ya kan? Betul. Buat bantu bengkelnya gitu ya enggak ya? Betul gitu loh. Jadi saya yakin banyak yang senang otomotif. Saya yakin banyak yang ngerti ngoprek, ya. Yang ketahuan baru Mas Angga nih. Di Jawa Tengah mungkin ada. Di Makassar, nah itu. Ada banyak. Tuh, ada banyak. Itu juga bukan otomotif ya yang tadi ngobrol ya kan? Iya. Bisa jadi perbaikan alat bantu disabilitas. Kan Angga bisa juga. Bukan hanya otomotif aja kok, tapi lebih luas lagi. Ya. Lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Berarti kan banyak sebenarnya celah-celah gitu ya untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kayak gitu. Nah, itu dari situ pasti perusahaan akan ngelirik sih. Iya. Seperti itu. Kembali lagi dengan saya Helmi Romdoni dari Inanus TV. Hari ini kita bicara peran disabilitas di Hari Kemerdekaan di acara Prime Time Inanus TV yang tayang setiap hari Kamis. Nah, tadi kita udah bicara 2 sesi soal disabilitas dan ternyata data BPS mencatat disabilitas sebanyak 40 juta di Indonesia dan kurang lebih, dan itu di data pemilu terakhir. Ini kita mau menjelang pemilu, artinya disabilitas juga ternyata bisa mereka diikutsertakan dalam pemilu. Tapi seberapa besar peran pemerintah kepada disabilitas? Jangan hak-hak suara mereka diambil, tapi disabilitas yang dianggap menjadi orang yang terbatas harusnya menjadi ruang yang lebih luas lagi bagi pemerintah. Khususnya bukan hanya pemerintah, kemudian pihak-pihak lain lah yang bisa membantu seperti itu. Mungkin di sesi ini kita akan sedikit bicara soal harapan seperti apa inginnya teman-teman disabilitas, kemudian harapan dari yang sudah
salah satu perusahaan yang udah membantu konsentrasi di disabilitas. Mungkin dari Bang Joli terkait dari Sahabat Disabilitas Indonesia ini, harapannya seperti apa Bang Joli kepada pemerintah terkait disabilitas? Harapannya ada beberapa ya. Kalau aku ngelihat hari ini mereka hanya sebatas objek, tapi mereka belum bisa untuk ikut berkontribusi, padahal kontribusinya banyak banget. Cuman karena belum dilihat secara nyata kali. Akhirnya untuk berbicara kontribusi dibuktikanlah dari olahraga. Sampai pun yang sepak bola kita nggak masuk Piala Dunia, mereka masuk Piala Dunia. Artinya kontribusi teman-teman sahabat disabilitas ini banyak kan gitu loh. Dan satu, kasih mereka peluang kan, terutama kesehatan, pendidikan. Sebenarnya sih dua aja itu dulu. Kalau berbicara mereka sejahtera, ya itu rezeki, itu rezeki sudah. Tapi dua prioritas itu, kesehatan dan pendidikan yang utama. Untuk selanjutnya kalau di Depok malah hukum gitu loh. Ya sebenarnya tiga sih sebenarnya. Hukum artinya mereka diberikan pengetahuan tentang hukum itu sendiri seperti apa, pendidikan mereka seperti apa, kesehatan mereka seperti apa. Sampai pun kita berharap, jujur sahabat disabilitas Indonesia berharap pengen punya rumah sakit gitu loh, rumah sakit cuman khusus disabilitas. Karena hari ini belum ada. Ada cuman di Purwakarta itu rumah sakit khusus manula mungkin hampir sama, mungkin harapannya itu. Dan minimal di tiap kota itu ada pelayanan terbantu berbentuk mungkin disabilitas center kali ya, yang artinya di mana tempat disabilitas center itu ada ruang buat mereka, teman-teman ABK yang mungkin kalau orang tuanya kalau agak khawatir kan kalau disamakan main segala macam, tapi untuk memperkenalkan bahwa secara sosok mereka ada loh teman-temannya kan gitu loh. Jadi sebuah pelayanan terpadu gitu loh, tempat mereka ngisi ruang, berekspresi semua. Karena yang adanya LBK itu Loka Bina Karya pun hari ini pun untuk mereka itu sudah punah. Mungkin sudah punah, artinya mungkin kedepannya disabilitas center kali kalau tiap kota, tiap provinsi punya. Karena jujur berbicara populasi mereka dahsyat. Mereka bisa dibilang berapa persen suara itu kan gitu loh. Terus juga mengenai tentang ada lembaga-lembaga yang mau coba berlindung di disabilitas mereka itu banyak banget. Artinya ya mungkin boleh disebutkan nggak tentang LGBT kan gitu loh. Mereka coba masuk untuk berlindung di situ, cuman waktu itu disabilitas itu sempat kita bertarung gitu bahwa berbeda. Iya, LGBT tentang ODGJ, mereka mau masuk di ruang ragam ODGJ itu sendiri. Kita bilang itu beda banget. Karena bahaya kalau mereka pun masuk ke disabilitas, kayak teman-teman tunagrahita dan teman-teman autis. Mereka nggak sadar, dikasih mainan mereka anteng, tiba-tiba mereka dieksekusi. Yang repotnya paskah itu hasrat yang mereka tularkan itu akan menular banyak. Tapi alhamdulillah kita coba counter itu kan gitu loh. Sempat pun kemarin salah satu tokohnya masuk di komisioner. Wow, kita koreksi, kita iniin itu dahsyat. Jangan sampai teman-teman yang sudah punya keterbatasan menambah persoalan lagi kan gitu loh. Karena sehari-hari mereka pun mereka rentan terhadap berita-berita yang memang mencederai mereka, artinya segala macam banyak hal lah. Ya harapan dari porsi yang diberikan dalam undang-undang 2% itu ya mungkin dilebihkan kali ya, menjadi 5 lah gitu loh. Ya biar 2% kan kalau kita lihat
dikit banget, Terlalu 2%, kecil lah, terlalu kecil porsinya. Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia, Betul. cuman karena kita punya ragam kali, teman-teman Iya. punya ragam, artinya mungkin dilihat partisipasi lagi. Teman-teman disabilitas mau kok untuk dalam hal penanggulangan bencana. Oh, mereka mau banget. Artinya mereka mau berbuat hal yang sama gitu loh, sama orang yang non difabel. Ya harapan di sahabat disabilitas Indonesia pun kita coba waktu itu kita buat aplikasi lah sahabat disabilitas kan gitu loh untuk memfasilitasi. Artinya karena kemarin COVID kita coba buat dan lumayan membernya. Artinya bukan karena teman-teman disabilitas punya keterbatasan, tapi mereka diberikan ruang lebih. Ya berharap pemangku kebijakan menyiapkan itu loh, disabilitas center buat mereka. Artinya tempat mereka mengisi ruang yang kosong gitu loh, yang diberikan. Karena hari ini belum ada. Belum banyak. Itu aja sih harapannya di kemerdekaan Republik Indonesia ini. Artinya tadi pemirsa, Bang Joli ingin meminta coba pemerintah berikan kembali lebih sedikit lah, jangan 2%, 5% untuk disabilitas itu, karena mereka juga meski punya keterbatasan tapi mereka juga butuh ya kan hak-hak lain yang memang menjadi peran dengan di hari kemerdekaan. Dari Kak Natali, mungkin harapannya Kak terkait disabilitas. Sebelumnya setuju sekali ya dengan Bang Zali dari sahabat disabilitas. Betul memang harus banyak masih kita menunggu ataupun diberikan ruang-ruang gitu ya oleh pemangku kebijakan atau pihak-pihak lain lah gitu ya. Tapi di sini aku lebih kepada betul juga kata Bang Zali tadi itu pertama itu memang harus dari pendidikan dan kesehatan mereka. Pendidikan mereka, bagaimana kita bisa mencapai 2% itu untuk bisa jadi bekerja gitu ya. Kalau pendidikannya kita belum bisa ngenyam. SLB kita ngomongin Depok karena aku di Depok. SLB di Kota Depok itu hanya 12, satu yang negeri gitu. Itu masih sangat kurang, sangat minim sekali gitu. Masih banyak keluarga kami yang belum bisa mengenyam pendidikan. Bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana bisa mereka sejahtera. Dan juga kalau tadi Bang Zali mau bikin rumah sakit ya untuk sahabat disabilitas, untuk PPD Kota Depok gak usah muluk-muluk, tapi untuk terapi centernya dulu. Karena kenapa? ABK di Kota Depok memang cukup banyak. Karena di Depok ini sampai 2 tahun kami ada, itu dari sekian data, itu 75% itu anak-anak ABK. Yang mereka butuh terapi berdiri, terapi wicara, segala macam terapi gitu, terapi saraf ya. Nah, inilah yang memang mimpi dari Kota Depok ya, PPD Kota Depok itu mendirikan pusat terapi. Karena bukan di Depok tidak bisa menanggulangi itu, di usia saat anak kita usia 7 tahun itu di rumah sakit di Kota Depok itu mengharuskan itu pindah ke Fatmawati. Jarak dari Depok ke Fatmawati kita bisa hitung sendiri ya Mas ya, gitu ya, dengan membawa anak-anak ABK digendong-gendong gitu ya. Nah, belum lagi sampai di Fatmawati pastinya itu kan muara ya, rumah sakitnya muara dari macam-macam ini ya daerah gitu kan. Dari Depok, Bekasi, semuanya Fatmawati dekat-dekat sana ya, apalagi Jakarta sendiri gitu ya. Antrinya belum bulak-baliknya itu sangat-sangat inilah melelahkan gitu ya. Nah, itulah mimpi dari PPD Kota Depok. Selain untuk kesehatannya gitu ya, pastinya banyak sekarang kan sudah alhamdulillah juga sudah ada KIS ya gitu ya. Mudah-mudahan terus bisa memberikan kita banyak kemudahan lah. Karena memang disabilitas itu sangat amat rentan dengan kesehatannya gitu. Seperti itu sih. Ya. Terima kasih ke Natali atas keinginan dan harapannya, khususnya di Kota Depok pengen punya rumah sakit atau minimal terapi center lah. Dan juga kurang lebih sama yang disampaikan Kak Natali sama Bang Joli. Coba pemerintah meningkatkan lagi, jangan hanya 2%, 5% gitu kan. Nah, mungkin dari harapannya kita bisa dengar sendiri. Kemudian dari Pak Dodi sendiri nih Pak, terkait dari pihak perusahaan yang sudah membantu banyak dengan disabilitas, keinginannya apa Pak untuk selanjutnya Pak? Ya, kalau dari kami harapannya bisa terus
mensupport, ya, memberikan nilai lebih, ya, kepada masyarakat, khususnya kepada disabilitas. Dan dari kami berharap kepada perusahaan-perusahaan lain, kami mengajak, gitu ya, kami mengajak, ayo laksanakan CSR, ya, ayo bantu disabilitas, karena mereka itu bukannya kekurangan, tapi kurang beruntung aja, skillnya bagus-bagus, gitu ya. Kemudian dari pemerintah tentunya ya, karena apa namanya, kita butuh support juga dari pemerintah juga, gitu ya. Kemudian dari Tekiro akan terus berkomitmen, ya, untuk memberikan donasi, ya, kepada apa namanya, disabilitas ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan, ya. Karena kami berpikiran bahwa ya ini kami juga mengajak tidak hanya ke perusahaan tapi juga masyarakat sih sebenarnya, ya. Kita butuh masyarakat. Karena memberi itu tidak akan membuat kita miskin. Tidak memberi tidak akan membuat kita kaya. Gitu ya. Itu dia apa namanya, pedoman kita, ya, dalam menjalankan bisnis. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Dodi, keinginan dan inginnya apa? Mengajak perusahaan-perusahaan lain membantu, ya, apa yang seperti yang sudah dilaksanakan oleh Tekiro. Betul. Ya kan? Mungkin dari Angga sendiri keinginannya apa enggak dari yang sudah pengalaman Angga nih? Saya dengar juga Angga ada apa namanya, bengkelnya saat ini yang sudah lama dibangun, ternyata ada permasalahan hukum soal apa penempatan dari Angga yang punya bengkel. Nah, keinginan Angga apa enggak sebagai disabilitas, harusnya pemerintah apa namanya, perusahaan milik pemerintah itu ya enggak ya, memberikan ruang lah kepada disabilitas untuk membangun kreativitas, bukan memberantas, artinya kan seperti itu, ya enggak? Kalau dari saya sendiri, memang saya punya bengkel kemarin, berdasarkan dengan atas nama DMC. Niat awal itu memang untuk membantu teman-teman sendiri nih, tidak dipungut biaya. Kalau ditanya berapa ya kita jawab seikhlasnya aja. Niatnya nolong. Tapi dikarenakan tempat yang kita harus bergeser, diharuskan keluar secara hewan. Saat ini kan orang pada memanusiakan hewan nih. Kok ini manusia dihewankan gitu. Kecewa aja sih. Ya, saya berharap untuk kedepannya pemerintah lebih memberikan kita kesempatan untuk ikut andil dalam pembangunan, ikut andil juga dalam segala sesuatu hal yang tentang disabilitas. Karena belum tentu yang non disabilitas itu mengerti apa kebutuhan disabilitas itu sendiri. Paling kalau dari saya sih itu aja, Bang. Ya, terima kasih Angga atas apa namanya, keinginan atau ininya. Mungkin cukup di sini acara Prime Time Inanus TV dengan tema peran disabilitas dari kemerdekaan. Saya ingin sampaikan, disabilitas memang orang terbatas, tapi mereka punya kualitas. Disabilitas jadi sebuah hal-hal yang tidak pemerintah apa namanya inginkan, tapi mereka berikan ruang yang sebanyak-banyaknya, berikan mereka porsi yang sebanyak-banyaknya. Disabilitas punya kualitas, disabilitas punya keinginan yang lebih visioner, punya keinginan yang memang membuat apa namanya, hal-hal yang bisa mereka kreativitas, dan itu juga bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih pemirsa Inanus TV, terima kasih Bang Joli dari Sahabat Disabilitas, Kak Natali dari PPDI Kota Depok, kemudian Pak Dodi dari PT Altama selaku Tekiro, kemudian dari Mas Angga dari DMC. Hari ini kita udah berkumpul bicara disabilitas di Hari Kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Prime Time selanjutnya. Tetap subscribe dan like channel kami di channel YouTube Inanus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.